Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di penghujung bulan Oktober. Kita masuk di dalam doa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang setia, yang menuntun kehidupan kami melewati bulan Oktober. Kami bersyukur bahwa mata hati kami hanya tertuju kepada Engkau, penolong kami, kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan yang disampaikan di seri burung-burung ini. Nyatakan kuasa-Mu, kebenaran firman-Mu, memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri burung-burung minggu yang terakhir ini dengan judul Burung Merpati, Open Heavens, di mana kita belajar bahwa terdapat kurang lebih 18.000 jenis burung yang ada, ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta dengan indahnya, dihiasi dengan burung-burung yang berterbangan di langit dengan bebas, sesuai dengan rencana Tuhan. Alkitab mencatat bagaimana Roh Kudus diberi gambaran dalam bentuk burung merpati. Kita akan fokus dalam hal itu. Roh Kudus digambarkan bagaikan api, maupun juga air, minyak, dan juga bentuk burung merpati. Mengapa burung merpati yang dipilih Tuhan menjadi gambaran lambang simbol Roh Kudus? Kita akan belajar bagaimana burung merpati mempunyai ciri khas gambaran ketulusan, suka menolong, damai, pembawa pesan, dan ada kemurnian. Kita akan belajar dari kebenaran Alkitab yang tercatat bahwa Nabi Nuh membangun bahtera sesuai arahan Tuhan untuk keselamatan manusia. Namun tidak banyak yang meresponi tentang bahtera keselamatan tersebut. Yang ada adalah keluarga Nuh yang diselamatkan. Mereka diluputkan dari air bah. Kita akan lihat bagaimana apa yang disebut Alkitab tentang burung merpati di Kejadian pasal 8 ayat 6 dalam konteks bahtera Nuh. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Ayat 11, menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ayat 12, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ayat 13, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ini konteks dalam bahtera Nuh, di mana air bah yang melanda sebagai penghukuman bagi manusia, karena manusia tidak mengindahkan perintah Tuhan. Namun Nuh dan keluarganya diselamatkan, dan lewat bahtera Nuh, di mana dia membangun bahtera sesuai dengan perintah Tuhan sebelum air bah tiba. Saat ini, hari-hari ini, di mana Tuhan memanggil, yaitu umat Tuhan kembali kepada jalannya untuk mendengar-dengaran suaranya,
untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Sekiranya manusia yang mendengarkan Injil keselamatan meresponinya, maka mereka juga diselamatkan. Kita bersyukur lewat channel YouTube yang ada, berbagai channel yang memberitakan Injil keselamatan, kesaksian kehidupan, perjumpaan dengan Allah yang hidup, Yesus Kristus yang menyatakan dirinya kepada umat manusia, bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Sehingga barang siapa yang mendengarkan Injil dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia diselamatkan. Burung merpati menggambarkan damai atas bumi ini ketika di mana air bah yang menyerang, yaitu melenyapkan, memusnahkan manusia yang ada. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, keselamatan yang diberikan yaitu kepada Nuh dan keluarganya, di mana dalam konteks pembacaan tadi Nuh melepaskan burung merpati, dan burung merpati tersebut membawa pesan, membawa pesan bahwa kondisi yang ada yaitu bumi sudah kering. Di mana burung merpati membawa pesan, kabar, juga membawakan kabar baik, membawa pesan apa yang sedang terjadi. Dan kita lihat bahwa ini adalah contoh di mana burung merpati Tuhan pakai memberikan gambaran di mana Roh Kudus yang berkarya bekerja di dalam hidup manusia membawa damai sejahteranya yang tidak sama dengan dunia ini. Damai dengan Allah memberikan arti bahwa kita manusia berdosa didamaikan dengan Allah yang kudus oleh karya Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah menebus kita dari dosa, dari lubang kubur, sehingga Dia yang mengangkat semua kutukan, melepaskan kita dari semua hukuman oleh karena kasih karunia-Nya. Kita lihat juga bahwa burung merpati dicatat di dalam kitab Injil, di mana dalam konteks Yesus menyucikan bait Allah. Burung merpati adalah di mana harga burung dapat terjangkau yang dipakai bagi mereka, yaitu yang dengan keadaan kondisi ekonomi yang mungkin miskin, tapi mereka ingin membawa persembahan di bait suci. Mereka dapat membeli yaitu burung merpati tersebut, menyiapkan burung merpati untuk dibawa sebagai persembahan. Yesus marah pada waktu itu karena baitnya dijadikan menjadi sarang penyamun. Sebagian orang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, menekan mereka yang mau membawa persembahan kepada Tuhan dengan nilai tukar uang dengan merpati yang ada. Kita lihat di konteks Yesus menyucikan bait Allah. Yohanes pasal 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Sekiranya umat Tuhan datang ke rumah Tuhan membawa korban persembahan syukur, korban ucapan syukur maupun kehidupannya, persembahan persepuluhan, persembahan apa yang dibawa, yaitu dengan hati yang tulus. Dan Tuhan sungguh-sungguh berkenan menerima semua itu. Kita lihat bahwa dalam konteks ini, di mana burung merpati yang dipakai untuk dibawa sebagai korban yang begitu sederhana, tapi berkenan kepada Tuhan. Kita lihat bahwa persembahan yang terbaik adalah kehidupan kita yang kita bawa ke dalam hadirat Tuhan, maupun dalam ibadah hari Minggu, maupun juga dalam ibadah kita onsite ataupun YouTube. Dengan cara apapun kita beri yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah kita. Kita lihat bagaimana burung merpati diungkapkan sebagai open heavens, langit yang terbuka. Ini adalah konteks utama, teks utama yang akan kita pelajari. Mari kita buka di Matius pasal 3. Suara pengbalan dengan judul
burung merpati dalam kurung open heavens. Heavens artinya langit, ya, langit yang terbuka. Kita lihat Matius pasal 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi baptisan yang dimana Yesus lahir sebagai manusia, lahir sebagai bayi yang mungil, dimana kita memperingati Natal. Yesus juga bertumbuh, makin besar, bertambah hikmatnya, besar dikasih oleh Allah dan manusia. Dan dia juga menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Di dalam perjalanan dia sampai dia umur 30, di mana kita lihat bahwa dia sebelum masuk di dalam pelayanan umum, menjalankan tugas amanat yang Tuhan, yaitu Bapa, perintahkan kepadanya untuk menanggung dosa umat manusia, mati di atas kayu salib. Namun kita lihat dalam proses dia selama di muka bumi ini, kita lihat ada perkenanan Bapa dalam hidupnya. Kita lihat bagaimana kuasa Roh Kudus yang dinyatakan, yang turun atas dia dalam bentuk burung merpati. Kita akan lihat secara perlahan-lahan. Kita lihat di Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita lihat bahwa Yesus memberi dirinya dibaptis sebagai langkah dia menyerahkan hidupnya, yaitu kepada Bapa di surga. Sesudah dibaptis, ia keluar dari air, di mana baptisan air yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan adalah baptiso, yaitu baptis selam, diselamkan, di mana dari air ia keluar dari air. Ya, untuk itu kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita ikuti apa yang dimaksudkan Tuhan tentang baptisan air, yaitu baptis selam, baptiso, diselamkan, ya, keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, open heavens. Open heavens, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Di mana burung merpati, seperti tadi diuraikan di awal, ada ketulusan, ada damai sejahtera, ada kemurnian, ya, sangat indah sekali dan bersih. Sesuai dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, di mana di dalam baris dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita lihat di mana langit terbuka, open heavens, di mana langit terbuka, di mana suara Tuhan dinyatakan kepada Yesus, yaitu juga kepada kita sebagai anak-anaknya yang percaya Yesus adalah Tuhan. Dia lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kita yakin dan percaya ada afirmasi Bapa surgawi atas hidup Yesus, anaknya, putranya yang tunggal. Selama dia di muka bumi ini, dia menjelma sebagai manusia, dia menyatakan dirinya, dia adalah anak Allah, dia adalah anak manusia, 100% Allah, 100% manusia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, dan dia hidup di antara kita, memberikan contoh teladan bagaimana hidupnya bergantung kepada Bapa yang di surga. Untuk itu kita sebagai anak-anaknya yang percaya Yesus adalah Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup, di mana Yesus hidup untuk berkenan menyenangkan hati Bapa, di mana afirmasi dari surga dinyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Seringkali dalam kehidupan manusia, kita mencari afirmasi perkenanan manusia sesama manusia, yang seringkali kita menjadi kecewa karena kita tidak menerimanya. Namun, sekiranya kita hari ini kabar baik, di mana burung merpati diberikan gambaran, ya, di mana melihat Roh Allah seperti burung merpati
turun ke atas Yesus, dan kita lihat benar langit yang terbuka ini, di mana suara dari surga mengatakan, "Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kita semua merindukan afirmasi dari surga. Bapa surgawi katakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Karena kita percaya pada Yesus, karena kita mengikut Yesus, karena kita adalah murid-murid Yesus. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita didamaikan dengan Allah yang kudus. Kita bersyukur Roh Kudus dinyatakan menginsafkan dosa atas umat manusia, sehingga jalan kita yang serong, cara berpikir kita, maupun ucapan kita yang tidak berkenan, yang tidak memuliakan Tuhan, Roh Kudus mengambil peran untuk menginsafkan kepada kita, sehingga hidup kita hidup yang berkenan kepada Bapa di surga. Yesus di dalam hati kita memerintah, menguasai, sehingga hidup kita hanya menyenangkan hati Bapa. Yesus sering berkata, "Apa yang kau lihat aku lakukan, sesungguhnya aku lakukan apa yang Bapa suruh aku lakukan." Kita akan lihat di ayatnya, di firman Tuhan. Kita lihat di Yohanes pasal 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Yesus selama di muka bumi ini, Dia memberikan contoh kepada kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan, yaitu menyenangkan hati Bapa. Dan apa yang Bapa lakukan, itu pun yang kita lakukan. Dan Yesus sudah, dia yang sulung, Dia memberikan contoh kepada kita. Sehingga kita yang menjadi anak-anak Bapa, kita juga sungguh-sungguh mengikuti kehendak Bapa, yaitu melakukan apa yang Yesus lakukan. Di mana Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 12. "Aku berkata," Yesus berkata, ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Sungguh indah sekali Trinitas Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu adanya. Untuk itu kita sebagai anak Tuhan, kita mengenal hati Bapa, yaitu lewat Yesus yang rela mati di atas kayu salib, dan kuasa Roh Kudus yang menghibur, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, sehingga hanya Yesus yang ditinggikan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita dimateraikannya. Kita bersyukur bahwa Tuhan juga percayakan pada kita dengan open heavens, ya, dengan langit yang terbuka, kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk seperti burung merpati, di mana hidup kita sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus yang berkarya membuat kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan selama di muka bumi. Untuk itu Yesus katakan bahwa lebih baik aku pergi, sehingga Roh Kudus yang dijanjikan dicurahkan kepada kita di akhir zaman. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. "Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, setelah Yesus bangkit ya dari kubur, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, bahwa kita menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Di mana Roh Kudus dicurahkan, kita menerima kuasa dinamis, kuasa yang bergerak, kuasa keselamatan, kuasa untuk melepaskan yang sakit, menyembuhkan yang sakit, melepaskan mereka yang terbelenggu, karena Roh Tuhan ada pada saudara dan saya. Kita adalah bait sucinya, kita bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang berkarya, Dia sahabat, Dia penghibur, Roh yang manis, Dia yang membalut luka-luka hati kita. Roh Kudus juga yang mendegor, menasehati, menuntun umat Tuhan, supaya kita ada di dalam rel, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Kita bersyukur di dalam bergaul dengan Roh Kudus, kita sadar bahwa apa yang kehendak Bapa di bumi
terjadi di bumi seperti di surga. Maka langit terbuka, open heavens. Kita download apa yang Tuhan kehendaki terjadi, yaitu di bumi seperti di surga terjadi. Bagian kita adalah tangannya Tuhan. Kita ada kepanjangan dari kaki, dari suara Tuhan. Apa yang Dia mau ucapkan, biarlah disalurkan lewat kita. Kita adalah saluran, kepanjangan dari kaki tangan hati Tuhan bagi umat manusia yang berdosa ini. Kita yang dahulu juga orang berdosa, namun kita diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan. Kita tidak sia-siakan keselamatan itu. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam rencana Tuhan. Roh Kudus peran yang sangat luar biasa di hari-hari ini. Kita lihat 2000 tahun yang lalu, pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, karunia-karunia Roh Kudus yang dinyatakan bagi umat Tuhan supaya dibangun, supaya umat Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi mercusuar bagi sekelilingnya, dimanapun berada. Dari keluarga kita, tempat pekerjaan kita, komunitas di mana kita berada, orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, dan orang-orang sekitar kita melihat bahwa sesungguhnya kita disebut orang Kristen. Karena kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, saling mengasihi. Itulah perintah Tuhan. Kita lihat di Yohanes pasal 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus dalam pelayanan publiknya hanya 3,5 tahun, tidak lama. Namun begitu efektif, begitu luar biasa. Dia memanggil murid-muridnya, 12 murid, dan dia berkeliling dari satu tempat ke tempat, dari desa ke desa, kota ke kota, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena untuk itulah dia diutus. Kita yakin percaya, tanpa Roh Kudus yang menyaksikan karya Yesus di atas kayu salib bagi kita, kita tidak bisa insaf. Karena hanya Roh Kudus yang membawa pertobatan. Roh Kudus, kuasa Allah, dicurahkan kepada kita sehingga kita bertobat, sehingga kita dimampukan untuk melihat rencana Tuhan digenapi dalam hidup orang percaya. Untuk itu burung merpati yang diberikan gambaran, yaitu menggambarkan Roh Kudus dengan kelemah lembutan, dengan keindahan, kesucian, kemurnian. Roh suci membawa juga pesan kabar baik kepada kita umat manusia. Sebentar nanti kita dalam bulan Desember yang biasanya kita dikenal merayakan Natal, sekalipun tanggal untuk perayaan Natal bukan harus jatuh di tanggal 25 Desember. Namun kita memakai kesempatan ini memberitakan Injil, membawa kabar baik, sukacita, damai di bumi ada pada umat manusia. Untuk itu orang percaya, kita sadari untuk apa kita ada di bumi ini. Tujuan hidup di mana Tuhan tempatkan kita di muka bumi ini. Kita dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus sehingga kita dapat membawa kabar baik, kabar sukacita, damai sejahtera. Apa yang bisa kita doakan? Orang-orang yang Tuhan tempatkan, doakan sungguh-sungguh lingkungan kita, sahabat kita, keluarga kita, mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga dapat mengenal Yesus. Lewat doa-doa yang kita panjatkan, Tuhan dapat memakai siapapun. Kita dalam memberitakan Injil, kita ataupun orang lain dari YouTube channel, begitu banyak sarana Tuhan dapat memakai di hari-hari terakhir ini. Kita lihat di Yohanes pasal 16 ayat 7, di mana Yesus sebelum dia mati di kayu salib dan bangkit, dia menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus bekerja pada zaman Pentakosta, sesuai dengan nubuatan dari Yoel pada hari-hari terakhir, di mana nubuatan
maupun juga yang tua, yang muda bermimpi, bernubuat. Pada hari-hari ini Tuhan membawa suara profetik kepada umat manusia yang saat ini mereka membutuhkan arahan-arahan hanya dari surga, hanya dari langit yang terbuka, surga, suara di mana dinyatakan bahwa Tuhan berkenan kepada kita yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi biarlah afirmasi yang kita terima dari Bapa Surgawi, bahwa kita milik Bapa, kita kepunyaannya, kita dikasihinya, kita ditolongnya, kita tidak berjalan sendiri, kita tidak sendirian, Dia selalu ada, karena rohnya tinggal di dalam hidup orang percaya. Kita bersyukur karya Roh Kudus dalam hidup kita membuat kita kuat, membuat kita penuh pengharapan, bersemangat, dan bergairah untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaannya sesama kita di mana Tuhan tempatkan kita. Kita lihat di dalam perikop di mana Yesus dibaptis dan langit terbuka. Kita akan baca lagi di Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di dalam perjalanan di mana Yesus sudah dibaptis, yang Yesus membawa kabar Injil, menyampaikan, melanjutkan apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan tentang pertobatan. Dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah tiba waktunya. Ya, di antara kita di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, percaya Yesus hadir dan Dia ada bersama kita. Kita lanjut lagi di Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Masih tetap perikop di mana Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, open heavens, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Inilah yang kita nanti-nantikan. Kita percaya jati diri kita ditemukan di dalam Dia. Kita adalah anak Bapa, kita adalah anak-anaknya Tuhan, kita adalah milik kepunyaannya. Untuk itu hidup kita aman di dalam genggamannya. Rencana Tuhan indah bagi saudara dan saya. Di ke depan bagi keluarga kita maupun apa yang kita kumpulkan, tetap percaya di tengah-tengah kesulitan selalu ada jalan terbuka. Selalu ada penghiburan di tengah kesedihan. Selalu ada kekuatan di tengah-tengah kelemahan. Mari pandanglah ke langit, dan langit terbuka, surga menyatakan suara bahwa kita adalah anak-anaknya yang dikasihi, yang di mana Tuhan berkenan kepadanya. Karena kita percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lihat di mana Yesus sebelum masuk di dalam pelayanan publik, dia juga mengambil doa dan puasa ya selama 40 hari. Kita lihat Lukas pasal 4 ayat 1, dilanjutkan dari Lukas pasal 3 sampai Lukas 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Siapa yang membawa saudara dan saya ke padang gurun? Siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di situ Ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu Ia lapar. Kita lihat bahwa doa puasa adalah bagian, yaitu kehidupan kekristenan, kedisiplinan rohani. Kita sungguh-sungguh izinkan Tuhan untuk berbicara. Roh Tuhan membawa kita di dalam rencana-rencana Tuhan. Sekalipun di dalam masa puasa, setelah selesai puasa, apakah puasa panjang, apa puasa pendek, mari ambil kesempatan sebelum tutup tahun 2021 ini. Mungkin kita ada yang mau mengambil puasa 3 hari, ya, atau mengambil setiap hari apa. Lakukan dengan sungguh-sungguh.
Kita yakin dan percaya Roh Tuhan berbicara kepada kita, ya, lewat apa yang ada. Mungkin secara kedagingan kita akan dicobai dalam hal-hal keangkuhan hidup maupun keinginan mata, keinginan daging. Namun percaya, Tuhan memberikan kita kelepasan. Dia tidak membawa kita masuk dalam pencobaan, dan tidak lepaskan kita daripada yang jahat. Kita yakin percaya hidup anak Tuhan dari perkataan Tuhan. Yesus mengalahkan iblis, yaitu dengan mengucapkan perkataan firman Tuhan. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya, dan sebagainya. Saudara bisa membaca seluruh dari pasal 4. Ya. Kita lihat dalam perjalanan kita butuh Roh Kudus yang mengurapi kita sehingga kita lebih dari pemenang. Ketika masalah timbul atau yang kita hadapi di depan mata kita tidak menjadi korban masalah, tapi kita menjadi lebih dari pemenang menghadapi masalah bersama Yesus. Roh Kudus menolong kita, memberikan kita hikmat pengertian, memberikan kita akal budi yang sehat, pertimbangan yang benar, yang bijak, untuk mengambil keputusan-keputusan baik dalam keuangan, keluarga, hubungan, studi, dalam segala bidang pelayanan juga. Roh Kudus yang pimpin, maka kita mengalami keterobosan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesulit apapun, sesuram apapun, namun terangnya turun atas kita. Kita yakin percaya hidup kita di dalam Dia, yaitu terang manusia. Kita lihat di Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata pada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Tuhan dengan segala cara, saat-saat ini dengan zaman digital, sosial media dan sebagainya, Tuhan memakai saudara dan saya dan kreativitas dari Tuhan untuk membagikan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah lewat postingan-postingan yang ada dari Facebook, dari WhatsApp status, dari sosial media yang ada, Instagram dan sebagainya. Begitu banyak cara yang dapat kita pakai untuk menjadi medium, sarana untuk membawa kabar baik, kabar keselamatan. Banyak orang-orang di luar yang belum percaya Yesus, sekiranya mereka mendengar Injil keselamatan, hanya satu jalan menuju surga. Begitu banyak jalan menuju Roma yang di bumi ini, namun hanya satu jalan menuju surga, yaitu hanya lewat Yesus Kristus yang dari surga datang ke bumi menjelma sebagai manusia, dan Dia yang tahu untuk membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk itu dalam hari-hari ini Yesus juga menyatakan, memberi contoh pada kita karena Roh Kudus yang turun atasnya, ya, Roh Allah maupun afirmasi dari surga atas hidupnya, di mana perjalanan 3,5 tahun begitu efektif, begitu dahsyat. Bukan lamanya pelayanan, tetapi efektifnya sebuah pelayanan. Kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita maupun bagi orang-orang yang kita layani. Baik WA yang kita balas, yang kita kuatkan, yang kita doakan, yang kita berkati sesama kita. Terus kita lakukan. Tetaplah berdoa, tetap taburkan kebaikan, tabur kebenaran. Sungguh-sungguh kita yakin percaya tuaian besar terjadi di hari-hari ini. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kita yakin percaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Murid-murid pertama di mana Yesus panggil, ya, dalam proses yang ada, sehingga 12 murid menghasilkan 70 murid, 70 murid, bahkan mereka yang berkumpul di loteng atas, ya, 120 murid yang menerima maupun kuasa Roh Kudus terus disebarkan sampai ke ujung dunia. Kita sungguh bersyukur, sekalipun melewati
penganiayaan yang ada, namun lewat apa yang terjadi, Injil diberitakan. Saudara terkasih, pandemi ini, apapun yang kita pandang, apa yang ada pandemi ini, yang sudah banyak membawa akibat-akibat yang buruk, ya, dalam hal ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Namun kita yakin percaya sebagai orang percaya, punya pengharapan dalam Yesus, bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Untuk itu kita ingin percaya, di balik semua yang ada, berkat Tuhan dicurahkan atas saudara dan saya, yang hidup berkenan, melakukan kehendak-Nya, melakukan perintahnya. Biarlah Roh Kudus yang dicurahkan, kuasa Roh Kudus menghibur, menasehati, menguatkan kita. Yang dimana burung merpati adalah gambaran ketulusan, maupun damai sejahtera, maupun kemurnian, maupun juga kuasa, di mana Roh Kudus bekerja atas hidup orang percaya. Kita tidak akan sia-siakan. Kita tidak berjalan sendiri. Dia menghibur dan menguatkan kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin di seri burung-burung, yaitu burung merpati, di mana open heavens, langit yang terbuka, suara dari surga turun atas kami semua yang percaya Yesus adalah Tuhan, bahwa kami milik-Mu Bapa, kami umat kesayangan-Mu Tuhan. Rencana-Mu sungguh sempurna. Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan, membawa kami umat Tuhan kepada seluruh kebenaran, yang juga mereka yang mengambil keputusan untuk hal pekerjaan, studi, pelayanan, kesehatan, keluarga, maupun masa depan. Semuanya kami temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus berkarya menolong kami, umat Tuhan, menantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan membawa Injil keselamatan sampai ke ujung bumi, lewat karya-karya kehidupan kami sehari-hari, lewat semua apa yang bisa kami lakukan, yang kami tabur sehari-hari. Tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, berkati Bapak Presiden bersama semua aparat yang ada, pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan, Tuhan pakai dan luar biasa, bangkit dan menjadi terang. Kami percaya Roh Kudus ada pada kami, berkarya dan bekerja menginsafkan dosa kami, sehingga kami hidup di dalam pertobatan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.